Halo semua, ini Yogi, dan mari kita ngobrolin filsafat. Apa yang ada di pikiran teman-teman ketika saya berikan kata filsafat? Sebagian akan mendefinisikan sebagai mother of science, atau filsafat ini sebagai ibu dari ilmu pengetahuan. Sebagian akan mendefinisikan sebagai ilmu dengan penuh keruwetan dan kepusingan. Bahkan akan ada yang mendefinisikan sebagai sumber dari ketersesatan, bahkan sampai tidak percaya kepada Tuhan. Secara histori, filsafat ini lahir dari ketidakpuasan bangsa Yunani pada saat itu dari jawaban-jawaban atas mitos-mitos dan keyakinan yang berkembang. Literatur Barat menyebutkan bahwa tokoh Thales adalah orang pertama yang berpikir filosofis yang disebut dengan filsuf. Yang salah satunya beliau menanyakan atau mengkritisi tentang fenomena hujan, di mana pada saat itu masyarakat Yunani meyakini bahwa hujan ini merupakan fenomena dari tangisan-tangisan para dewa. Nah, tentu pada zaman itu yang dilakukan Thales itu menimbulkan kontroversi yang pada akhirnya memicu filsuf-filsuf lain dalam memandang suatu fenomena alam harus dibuktikan secara objektif dan dengan penelitian. Secara etimologi, filsafat itu berasal dari bahasa Yunani juga, yang terdiri dari dua kata, yaitu philo dan sophia, di mana philo ini berarti cinta dan sophia ini adalah kebijaksanaan. Jadi secara garis besar, filsafat adalah metode berpikir atau cara berpikir untuk mencapai kebijaksanaan. Nah, filsafat itu sendiri memiliki beberapa karakter seperti kritis, logis, radikal, sistematis, universal, dan lain sebagainya. Di mana pada akhirnya filsafat ini menghasilkan atau melahirkan beberapa aliran dan tokoh-tokoh besarnya seperti Plato dengan idealismenya, Aristoteles dengan empirismenya, kemudian ada Karl Marx dengan marxismenya, dan lain sebagainya. Nah, salah satu filsuf yang menurut saya menarik adalah Socrates. Manusia dengan penuh misteri dan segudang keanehan pada pertengahan abad ke-5 sebelum Masehi dianggap sebagai alat pengganggu masyarakat Athena pada saat itu, namun juga didaulat sebagai manusia paling bijaksana pada saat itu. Lalu siapa itu Socrates? Dipercaya Socrates lahir di sekitaran Athena, di Yunani kuno, sekitar 469 tahun sampai 479 tahun sebelum Masehi, di mana ayahnya Sophronicus adalah seorang pematung dan ibunya seorang bidan. Jadi ayahnya Sophronicus ini menginginkan anaknya Socrates meneruskan pekerjaannya, sehingga masa-masa mudanya Socrates dihabiskan dengan menjadi murid dari ayahnya itu sendiri. Penyematan gelar filsuf atau seseorang yang berfilsafat ini dari masyarakat Yunani sebetulnya sudah ada jauh sebelum Socrates, seperti contoh Thales dan Parmenides yang tertarik pada gejala-gejala fenomena alam dan juga astronomi benda-benda luar angkasa. Mereka disebut dengan filsuf alam. Nah, sedangkan Socrates ini muncul dengan fokus yang baru, di mana ia lebih suka menjelaskan tentang gejala-gejala sosial, tentang bagaimana manusia, pengertian yang dipahami seperti apa itu etika dan politik kenegaraan. Meskipun begitu, Socrates dikenal sebagai bapak filsafat barat. Dia dianggap sebagai tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah. Socrates ini memaksa manusia untuk bertanya dan berpikir tentang diri kita, tentang dunia di sekitar kita, dan tentang bagaimana cara kita hidup di dalamnya. Sehingga kata-kata yang fenomenal darinya adalah hidup yang tidak diperiksa, tidak layak dihidupi. Prinsip yang seperti itu mengharuskan dan mendorong dirinya untuk terus bertemu dengan manusia. Jadi, di mana ada kerumunan, di situ kita akan temukan Socrates. Biasanya, Socrates akan pergi ke pasar-pasar atau kemanapun, tempat di mana orang-orang biasa berkumpul. Kemudian, dia akan berkomunikasi dengan siapapun, baik orang tua, orang muda, wanita, pria. Intinya, bercakap dengan siapa saja dengan mode tanya jawab untuk menyelidiki masalah-masalah yang serius. Satu hal yang akan dilakukan Socrates ketika bertemu dengan orang-orang akan menanyakan tentang hal-hal apa yang paling penting bagi mereka, seperti keberanian, cinta, kehormatan, atau bahkan keadaan jiwa mereka.
Secara umum, Socrates tidak pernah peduli orang yang diajaknya bicara itu mau atau tidak diajak berbicara, sehingga orang-orang menjuluki dia sebagai Flies of Athena atau lalat pengganggu dari Athena. Socrates menggunakan metode yang dikenal dengan dialog. Dia artinya melintasi atau menyeberangi, dan logos yang artinya kata atau nalar. Socrates mau mengajak orang agar memperhatikan dan memuaskan jiwa yang ada di tubuh manusianya. Baginya, dialog harus menelanjangi jiwa dan berefleksi agar orang menjadi sadar akan hidupnya. Dalam setiap dialog, Socrates berpura-pura tidak tahu agar bisa memancing lawan bicaranya untuk mengambil sikap superior di atasnya dan membuatnya membangun alur berpikir sendiri. Menurut Socrates, setiap orang pada dasarnya sudah memiliki dasar-dasar dari pengetahuan. Yang menjadi masalahnya adalah tidak semua orang mampu untuk mencapai dan mengkomunikasikan pengetahuan-pengetahuan itu kepada orang lain. Sampai akhirnya banyak pemuda-pemuda di Athena yang meniru gaya bertanya, gaya berdialog seperti Socrates, dan menganggap Socrates sebagai guru. Meskipun begitu, Socrates menolak anggapan tersebut karena menurutnya dia bukan memancarkan informasi yang diterima secara pasif kepada orang lain, sehingga menolak disamakan dan dianggap sebagai guru. Sebaliknya, ia membantu orang lain mengenali dirinya sendiri tentang apa yang nyata dan baik untuk diri mereka. Nah, yang aneh dan menarik menurut saya dari perilaku Socrates dilihat dari kacamata hari ini dan mungkin pada zaman itu, yang kemudian ketika dia sudah dianggap sebagai guru besar, guru sejati, atau bahkan manusia paling bijak pada saat itu, justru malah tidak mau menerima upah atas apa yang telah dilakukannya. Itu berbanding terbalik dengan ilmuwan atau kaum sufis pada saat itu, di mana mereka hanya mau berbicara atau berdialog, berdiskusi ketika ada bayaran atau upah. Itu yang menarik. Pada akhirnya, keanehan dan keunikan dari seorang Socrates ini nantinya melahirkan tokoh-tokoh hebat dan ide-ide hebat lain seperti Plato dan Aristoteles yang pada intinya sangat berkontribusi besar terhadap perkembangan filsafat di Barat. Untuk itu, saya akan akhiri video ini dengan kata-kata dari Socrates. Satu-satunya dari kebijaksanaan adalah mengetahui bahwa Anda tidak tahu apa-apa.